Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Amal Jariahku Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tingkatan surga yang pertama, yaitu surga Firdaus. Semua dari kita pasti maunya masuk ke surga tingkatan pertama, yaitu surga Firdaus. Siapa yang tidak mau ke surga tingkatan pertama ini? Jadi di dalam Al-Quran surga Firdaus ini diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal mereka. Jadi syarat untuk mendapatkan surga Firdaus adalah yang pertama tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengerjakan amal soleh. Jadi dua syarat ini menjadi syarat mutlak ya dalam surah Al-Kahfi ayat 107 mengatakan bagi mereka itu adalah surga Firdaus. Beriman, kemudian beramal soleh, berbuat baik ketika berada di dunia. Ikhwani fillah, kemudian di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ini dijelaskan juga bahwasannya orang-orang yang akan menempati surga Firdaus, siapakah mereka? Maka di dalam surah Al-Mu'minun ini dijelaskan orang-orang yang termasuk menempati surga Firdaus adalah yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Qad aflahamal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Tentunya kita di dalam solat belum bisa fokus 100%. Kadang kita masih memikirkan hal-hal dunia dalam sholat. Artinya untuk mendapatkan tingkat khusyuk ini hanya orang-orang tertentu. Tentunya kita tetap berusaha untuk bisa khusyuk dalam sholat. Jika kita takbir, kita meninggalkan segala urusan dunia, kita berfokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktulah yang akan merubah itu dan memberikan kita pelajaran untuk bisa khusyuk dalam sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ini dijelaskan orang-orang yang menempati surga Firdaus selanjutnya adalah dan orang-orang yang menjauhi diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Kadang kita ini sering ngomong yang macam-macam, ngomong yang tiada artinya, asal ngomong tanpa berpikir sama sekali. Maka calon penghuni surga Firdaus adalah orangnya tidak seperti itu. Orangnya memilih kata-kata yang tidak berguna tentunya. Berkata-katalah dengan baik, berkata-katalah dengan kata-kata yang bermanfaat. Jangan berkata-kata sesuka hati. Kemudian calon penghuni surga Firdaus selanjutnya dalam surah Al-Mu'minun adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat tentunya. Zakat ini merupakan suatu kewajiban kita untuk dilaksanakan. Ada zakat mal, ada zakat fitrah, dan yang lainnya tentunya. Kadang kita ini sebagai manusia ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lupa dengan zakat ini. Maka jangan sampai kita lupa dengan zakat ini. Kalau kita mau menjadi penghuni surga Firdaus, maka tunaikanlah zakatnya. Kalau sudah sampai kepada nisabnya, harta kita tunaikan zakat. Kemudian penghuni surga Firdaus selanjutnya adalah walladzina hum li furujihim hafizun.
dan orang-orang yang menjaga kemaluannya tentunya. Di zaman modern seperti ini, kita kadang-kadang menjumpai orang-orang yang tidak menjaga kemaluannya, tidak menempatkan kemaluannya pada tempatnya. Artinya, kemaluan kita itu ditempatkan kepada tempatnya, ke tempat yang halal. Ketika kita tempatkan kepada tempat yang halal, maka itu akan merupakan menjadi perbuatan baik dan bahkan berpahala. Tapi ketika kita tempatkan kepada tempat yang haram, maka itu akan menjadi dosa, dan dosanya sangat besar sekali tentunya. Kemudian penghuni surga Firdaus selanjutnya adalah faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janji-janjinya. Nah, ini dia. Ini yang kebanyakan dari kita yang suka berjanji tapi tidak menepati janjinya. Ini hati-hati kepada pejabat-pejabat yang sudah berjanji akan berbuat seperti ini, akan berbuat seperti itu, tapi setelah menjabat lupa dengan janji-janjinya. Maka anda sekalian, pejabat-pejabat yang sudah berjanji tidak menepati janjinya, nampaknya menurut surah Al-Mu'minun ini tak layak untuk tinggal di surga Firdaus. Maka rubahlah itu, tepati janji-janjinya, laksanakan janji-janji politiknya, maka insya Allah anda, pemimpin-pemimpin kami, menjadi pemimpin yang adil dan berhak untuk mendapatkan surga Firdaus. Ikhwani fillah, kemudian dalam surah Al-Mu'minun dikatakan lagi calon penghuni surga Firdaus, yaitu walladzi ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga solatnya. Solat 5 kali sehari semalam merupakan kewajiban kita. Jangan dari kita ini solatnya bolong-bolong pula. Maghrib saja solatnya, Isyanya tak pernah solat, ataupun Isya saja solat, subuh tak pernah. Maka seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita tinggalkan solat. Kalau bisa, solat berjamaahlah ke masjid, makmurkan masjid, karena itu lebih baik, lebih afdal. Solat jamaah itu perumpamaannya 27 kali lebih baik daripada solat sendirian. Ikhwani fillah, itulah calon-calon penghuni surga Firdaus yang akan masuk ke dalamnya sesuai dengan surah Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11 dan juga surah Al-Kahfi ayat 107. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang menempati surga Firdaus, tingkatan surga yang pertama. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.